Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara-saudara, kita akan membaca bagian Alkitab dan akan merenungkannya. Tapi sebelumnya mari bersama berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, karena dalam kasih Engkau menyertai, memberkati kami semua, hingga kami menikmati kehidupan sampai saat ini. Dan olehnya dalam kesukacitaan ini, kami mau terus diperlengkapi, kami mau terus diajarkan oleh Tuhan bagaimana seharusnya hidup dalam kehendak-Mu, dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Olehnya kiranya kasih-Mu, hikmat-Mu, Roh Kudus-Mu memberkati kami, mengurapi kami, sehingga saat kami bersama-sama merenungkan firman-Mu, maka kami semakin diberkati, kami semakin diingatkan bagaimana menjalani kehidupan di dalam iman. Berbicaralah bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengarnya dan melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 29 menjadi pokok pembacaan kita saat ini. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 29 di bawah dua tema Lembaga Alkitab Indonesia. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, serta Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Firman Tuhan berkata, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni orang, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Demikianlah saudara-saudara pembacaan kita saat ini. Saudara-saudara, setelah Jepang menyerah di bawah kepimpinan Amerika dan sekutunya, maka ada beberapa kisah unik yang menjadi kesaksian dari para serdadu Jepang yang menolak percaya bahwa Jepang telah menyerah dan kalah. Hal ini tentu didasari oleh sikap orang Jepang itu sendiri yang tidak mudah menyerah, sehingga tidak ada kata menyerah dalam kehidupan mereka. Lebih baik mereka mati bunuh diri daripada harus menyerah, baik terhadap keadaan ataupun pada saat mereka sedang membela negaranya. Dari kisah menyerahnya tentara Jepang, ada suatu kisah dari seorang yang bernama Letnan Hiroo Onoda. Ia ini enggan keluar dari pedalaman di Pulau Lubang, Filipina, lantaran ia tak pernah yakin akan kabar penyerahan Jepang. Setelah dikirim dengan mengemban tugas perwira intelijen, Onoda menerima perintah khusus yang menyatakan bahwa dalam keadaan apapun dia tidak boleh menyerah kepada musuh, juga dilarang bunuh diri.
Maka ketika di akhir Agustus 1945, Onoda bersama 3 tentara lainnya menemukan selebaran yang menyatakan kabar penyerahan Jepang. Mereka malah merobeknya. Onoda dan rekan-rekannya selalu yakin bahwa selebaran atau tanda apapun yang mendeskripsikan penyerahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua itu hanyalah tipuan. Mereka terus bersembunyi pada tahun-tahun berikutnya hingga pada tahun 1950 Yuichi Akatsu, salah satu rekan Onoda, memilih untuk menyerah kepada pasukan Filipina. Setelah penyerahan Akatsu, regu pencari dikerahkan militer Filipina untuk mendesak Onoda agar menyerah. Tetapi Onoda pindah lebih jauh ke dalam hutan. Surat dan foto keluarga Onoda disebarkan dari pesawat. Catatan dari Akatsu juga, tetap saja Onoda masih menganggapnya sebagai tipu daya musuh. Sangat sulit membuat Onoda sadar dan percaya bahwa perang benar-benar telah berakhir. Bahkan setelah dia kehilangan Shimada dan Kosuka, 2 rekan terakhirnya. Sendirian di dalam hutan, Onoda baru menyerah pada tahun 1974 setelah dijemput oleh Norio Suzuki dengan membawa bukti-bukti yang meyakinkan dirinya bahwa perang telah benar-benar berakhir. Barulah dia percaya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan yang kita jalani memang jauh lebih mudah menjadi percaya setelah kita melihat bukti-bukti dari apa yang kita percayai daripada hanya sekedar mendengar cerita dari orang lain. Sebagaimana juga kisah tentara Jepang tadi. Tema khotbah kita saat ini juga berbicara tentang hal itu. Tapi tentu saja dalam perspektif iman Kristen yang berbeda di dalam tema berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Setelah minggu lalu kita berbicara bagaimana iman Maria Magdalena yang terguncang dalam kesedihan, kehilangan sang guru dan Tuhannya. Maka dalam perenungan saat ini kita melihat bagaimana keguncangan iman itu juga dialami oleh semua murid Yesus. Dari ayat pertama bacaan kita, yakni ayat 19 dikatakan, lalu ketika hari sudah malam, Yunaninya Oses Oun Opsias Tei Hemerai. Pada hari pertama minggu itu sesudah Sabat, yakni hari Minggu, maka berkumpullah murid-murid Yesus, Yunaninya Hopo Esan Hoi Matetai, di mana murid-murid berada, menunjuk pada suatu tempat mereka berkumpul dengan pintu-pintu yang terkunci, Yunaninya Turon Kekles Menon, pintu-pintu yang terkunci, pintu-pintu yang tertutup atau pintu-pintu yang terpalang karena mereka takut. Ungkapan Yunaninya phobon, mereka mengalami rasa takut atau ada sesuatu alasan yang menyebabkan mereka ketakutan. Hal ini tentu didasari atas kecemasan, kekhawatiran murid kepada orang-orang Yahudi yang dapat juga menangkap mereka, menyiksa, dan membunuh para murid-murid. Dalam suasana ketakutan, maka datanglah Yesus, Yunaninya Elten Ho Yesus, dan berdiri di tengah-tengah, Yunaninya Kai Este Eiste Meson, di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ungkapan Yunaninya Eirene Yumin. Barclay mengungkapkan bahwa ungkapan ini adalah ungkapan sehari-hari sebagai ungkapan sapaan di Timur Tengah dan mempunyai arti bukan hanya kiranya kamu diselamatkan dari kesukaran, melainkan lebih daripada itu, yakni kiranya Tuhan memberimu segala hal yang baik. Matthew Henry mengatakan, dengan mengatakan damai sejahtera bagimu berarti damai dengan Allah, damai dalam hati nuranimu, damai antara satu dengan yang lain. Semua damai ini besertamu, bukan damai dengan dunia, melainkan damai di dalam Kristus. Hal yang luar biasa, ungkapan ini langsung disuarakan oleh Tuhan Yesus sebagai sebuah penegasan dari janjinya, bahwa segala yang baik akan ada bersama dengan mereka, sebab dianugerahkan olehnya, dan karenanya mereka harus terus berdamai karena damainya telah dinyatakan olehnya. Saudara-saudara, Yesus kemudian melanjutkan ungkapan yang bawa sukacita dan ketenangan itu dengan memperlihatkan bukti dari makna kebangkitannya dan sekaligus ketuhanannya, yaitu dengan menunjukkan, ungkapan Yunaninya edexen, membuktikan tentang dirinya. Membuktikan tentang dirinya apa? Membuktikan tentang dia adalah Yesus, dia adalah Tuhan yang disalibkan itu tapi kemudian telah bangkit, dengan menunjukkan tangannya Yunani keras dan lambungnya Yunaninya pleuran.
Melihat itu semua, maka semua murid Yesus bersukacita. Yunaninya ekaresan, dari kata kairo. Kemudian di ayat 21 dan ayat yang ke-22, Yesus kembali mengungkapkan damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, Yunaninya apestalken, mengirim, menyuruh atau memerintahkan, demikian juga sekarang aku mengutus kamu, Yunaninya pempo, mengirim, menyuruh atau memerintahkan. Setelah perkataan itu, maka Yesus mengembusi, Yunaninya enebuzazen, meniupkan mereka dan berkata, terimalah, Yunaninya labete, ambillah, kenakanlah Roh Kudus. Dari kuasa yang murid-murid terima, maka di ayat 23 dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kita melihat bagaimana Yesus memperlengkapi murid-muridnya dengan kuasa, sehingga menjadikan mereka memiliki keberanian sekaligus komitmen melaksanakan tanggung jawab yang diberi, yaitu terutama untuk memberitakan Injil. Bahkan dengan tegas juga dibahasakan tentang konsekuensi dari penolakan Injil melalui ungkapan ayat 23 tentang pengampunan dosa, yang juga menjadi bagian dari pelayanan para murid. Calvin mengatakan, setiap orang yang mendengar Injil, jika ia tidak mempercayai pengampunan dosa yang dijanjikan di sana kepadanya, menjadi sasaran dari hukuman kekal. Bukan bahwa pemberitaan Injil merupakan hal yang perlu untuk menghukum orang-orang yang ditentukan binasa, karena secara alamiah kita semua terhilang. Tetapi karena kekeras kepalaan dari mereka yang secara sadar dan menghina anak Allah, layak mendapatkan hukuman yang lebih hebat. Budi Asali mengatakan, jadi kalau saudara memberitakan Injil, jangan hanya menjanjikan keselamatan surga bagi orang-orang yang mau percaya kepada Yesus, tetapi juga beritakanlah ancamannya, yaitu bahwa semua orang-orang yang menolak Kristus akan masuk neraka. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, perjumpaan Yesus disertai dengan penugasan, yaitu sayang tidak dihadiri oleh Thomas, yang juga disebut Didimus, yang berarti kembar. Dalam catatan Alkitab memang tidak dijelaskan, tidak disebutkan siapa kembarannya Thomas. Tetapi banyak ahli juga menafsirkan bahwa kembar adalah two-minded, masih bias, mendua, belum fokus dan total. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kembarannya Thomas adalah kita yang beriman dan masih memiliki sifat yang sama dengannya sebelum perjumpaannya dengan Yesus sesudah kebangkitan. Thomas tidak percaya, sekalipun teman-teman yang lain, para murid, telah mengatakan, kami telah melihat Tuhan. Yunaninya eurakamen ton kurion, melihat atau telah dikuncungi oleh Tuhan. Ia mengatakan, kecuali atau jika, Yunaninya eanme, kecuali jika aku melihat, Yunaninya hido, jika aku melihat, aku kemudian memperhatikan, aku mengalami perjumpaan itu dengan melihat bekas paku di tangannya, Yunani kersin auto tuton ton helon, dan menaruh atau mencucukkan, Yunaninya balo, meletakkan atau memasukkan tangannya ke lambung Yesus, Yunaninya pleuran auto, sekali-kali aku tidak akan percaya. Yunaninya ome pisteuso, pasti aku tidak akan percaya. 8 hari sesudah itu, berarti hari Minggu, saat murid-murid kembali berkumpul dalam rumah itu, saat itu bersama dengan Thomas dan pintu-pintu terkunci, Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah, Yunaninya fere, menaruh atau mengulurkan jarimu dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah, Yunaninya bale, letakkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, Yunaninya kaimegino apistos, dan jangan menjadi yang tidak percaya, melainkan, kata Yesus, percayalah, Yunaninya Allah pistos. Perjumpaan ini membuat Thomas berkata di ayat 28, ya Tuhanku dan Allahku, Yunaninya kurios mau kai hoteos. Barclay mengatakan bahwa ungkapan ini telah menyadarkan Thomas dari kesalahan ketika mengasingkan diri dengan menyendiri daripada berkumpul dan bersekutu dengan murid yang lain. Hal yang kedua adalah menyadarkan dari sikap ragu-ragu atas semua yang ia dengar sebelum melihat dengan mata kepala sendiri.
Serta hal terakhir adalah ketika ia Thomas sudah yakin, maka ia tidak setengah-setengah, ia sepenuhnya menyerahkan diri kepada kepastian itu. Akhirnya Yesus mengingatkan bukan hanya Thomas, tapi juga bagi semua orang yang mengasihinya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Yunaninya makarioi hoimeidontes kai pisteusantes. Diberkatilah orang-orang yang tidak melihat, namun percaya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya, baik sebelum bersama Thomas ataupun sesudah bersama dengan Thomas, maka kita semua diingatkan dalam kehidupan sebagai orang benar untuk pertama. Siapapun kita pasti pernah mengalami rasa takut dalam hidup ini karena berbagai macam situasi hidup yang dialami, entah itu di dalam kehidupan pekerjaan, keluarga, atau dalam pergaulan sehari-hari. Melalui bacaan ini kita diingatkan untuk tidak kemudian dikalahkan oleh rasa takut sehingga lari, bersembunyi, mengurung diri, dan kemudian meninggalkan persekutuan dan hidup sendiri, serta mencoba untuk mengatasi setiap persoalan dalam cara kita sendiri. Dalam kecemasan, ketakutan, tetaplah bersama. Jangan berjalan sendiri-sendiri, dan yang paling penting, jangan melupakan Tuhan. Hal yang kedua, damai sejahtera bagi kamu. Sapaan lembut yang memberi semangat kepada murid-murid di masa lalu, tapi juga bagi kita masa kini sebagai murid-muridnya, bahwa di dalam Kristus semua akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja saat kita terus membawa damai itu bagi semua orang, termasuk kepada musuh-musuh kita sekalipun. Tidak akan ada kebaikan dan kebenaran tanpa kasih dan pengampunan bagi semua orang. Tidak akan ada damai yang sejati ketika kasih kepada Allah dinyatakan tetapi tidak dinyatakan kepada sesama manusia. Ketiga, bacaan ini mengingatkan kita bahwa ada kuasa dalamnya, dalam namanya, dalam nama Yesus, bagi kita yang dipilih, yang diutusnya. Calvin mengatakan, mereka yang Kristus panggil kepada tugas jabatan pengembalaan juga ia hiasi, ia perindah dengan karunia-karunia yang diperlukan, supaya mereka bisa memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas jabatan itu. Setidaknya tidak datang kepada tugas jabatan itu dengan kosong dan tidak diperlengkapi. Tuhan pasti menolong, Roh Kudus pasti menyertai kita. Hal yang keempat, sebagai orang benar kita semua diingatkan untuk tidak menjadi seperti Thomas yang menyaksikan ragu terhadap kebangkitan Yesus. Thomas berkata, kecuali aku, jika aku. Hal yang sering juga kita perkatakan dalam iman kita kepada Yesus. Aku mengasihi, aku mencintai, aku percaya, kecuali jika aku sembuh, kecuali jika aku hidup mapan, kecuali jika aku mendapatkan pekerjaan, kecuali jika aku telah mendapatkan pasangan hidup. Iman kita adalah iman kecualian. Iman kita adalah jika aku. Iman kita adalah kehendak kita dan bukan kehendak Bapa. Mari mulai hari ini kita katakan selalu, biarlah kehendakmu yang jadi ya Bapa. Hal yang terakhir, hal yang kelima, diberkatilah orang-orang yang tidak melihat namun percaya. Suatu tekad dalam iman yang kita miliki dalam Yesus, bahwa sekalipun kita tidak langsung melihat peristiwa kebangkitan, tapi kita percaya bahwa Yesus benar-benar telah bangkit sebagaimana kesaksian para murid-murid. Oleh karena kebangkitan, maka kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus telah menang dan dimenangkan olehnya. Ingatlah bahwa iman selalu dimulai dari mendengar dan bukan hanya sekedar melihat. Kita bisa membandingkannya dalam Roma 10 ayat 17 dan dapat membandingkannya dalam Galatia 3 ayatnya yang kedua. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memampukan kita menjalani kehidupan di dalam firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah untuk setiap kebaikan-Mu. Firman diberitakan, firman dinyatakan, kami mendengarnya dan kami mau melakukannya dalam kehidupan ini. Roh Kudus menuntun kami dalam keberanian iman sebagai alat-alat kesaksian Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Terpujilah Engkau Bapa. Ini doa syukur permohonan dalam nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.
berdoa. Amin.